Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini kita melanjutkan pembahasan kita kitab Ibanah wal Ifadhah, yaitu kitab yang menjelaskan seputar darah wanita. Malam sebelumnya kita sudah bahas tentang muddatul haid atau masa haid. Sekarang kita masuk ke sifat darah haid. Sifatul damil haid. Sifat darah haid. Warna darah haid itu apa saja? Di sini dijelaskan bahwa damul haid, darah haid itu bukan cuma satu warna. Kadang dari beberapa wanita itu darah yang mereka alami itu macam-macam warnanya. Di sini disebutkan yang pertama, darah haid itu as-sawaduh, warnanya hitam. Kemudian yang kedua, darah haid itu bisa humroh itu merah. Kemudian yang ketiga, asyukrah itu orange. Kemudian yang keempat, as-sufrah itu kuning. Dan yang terakhir al-kudra itu artinya butek. Jadi hitam kotor, butek. Itu darah haid yang mungkin saja kalian alami. Enggak harus sama merah semua. Atau kuning semua. Kenapa harus kuning? Biar seragam, Pak Ustaz. Nggak keren. Tetap aja. Itu sifat darah haid. Jadi misalnya kalau ada kasus ibunya biasa keluar darah haid hitam. Kemudian anaknya keluar darah haid kuning. Ini kalau nggak paham, nanti ibunya bilang, "Nak, biasanya ibu kalau keluar hitam. Punya kamu kok kuning? Jangan-jangan bukan haid. Jangan-jangan penyakit ya." Makanya harus kita pahami darah haid itu bukan hanya merah saja, ada yang hitam, ada juga merah, ada orange, ada kuning, dan ada yang berwarna abu-abu atau butek. Paham? Penjelasan berikutnya nanti kalian baca sendiri itu di terjemahannya. Kemudian pembahasan selanjutnya yang kelima yaitu ad-damul ladzi tarahul hamil. Yang kelima, darah yang dilihat atau darah yang keluar dari seorang wanita hamil. Hukumnya bagaimana? Ini memang ada perbedaan pendapat di antara para ulama, namun pendapat yang azhar, yang lebih kuat bisa diambil sebagai dalil, yaitu pendapat yang mengatakan bahwa jika seorang wanita hamil keluar darah kemudian mencapai 24 jam atau sehari semalam, maka darahnya itu tetap dinamakan darah haid. Ya. Ada juga pendapat yang mengatakan enggak, kalau hamil sudah enggak mungkin keluar darah. Ada pendapat yang begitu. Namun menurut pendapat yang lebih azhar mengatakan bahwa dimungkinkan ada seorang wanita yang hamil itu keluar darah. Jika keluar darahnya itu sampai 24 jam, berarti darahnya itu termasuk darah haid. Paham ya? Sudah, kemudian selanjutnya sadisan yang keenam, kita bahas sekarang an-naqa al-mutakhallalu baina dima'il haid, yaitu suci, bersih yang ada di sela-sela antara darah haid. Ini yang sering orang bingung. Suci, keluar darah, kemudian bersih, keluar darah, bersih, keluar darah, bersih. Nggak teratur darahnya. Bagaimana cara untuk memahami, menghitungnya? Kita bahas malam ini. Misalnya begini, idza ra'at al-haidu yawman daman wa yawman naqa'an aw sa'atan daman wa sa'atan naqa'an wa hakadha. Misalnya
ada seorang wanita haid yang melihat sehari keluar darah, sehari bersih, atau 1 jam keluar darah, dan 1 jam berikutnya bersih, dan seterusnya. Kemudian dilanjutkan fala khilafa 'alal madhhab anna ayyamad dami haidun. Maka tidak ada perbedaan pendapat bahwa pada masa keluarnya darah tersebut itu dimaksud adalah darah haid. Jadi keluar darah tersebut otomatis darah haid. 1 hari keluar darah otomatis darah haid. 1 hari keluar darah, 1 hari berikutnya bersih, 1 hari keluar darah, 1 hari berikutnya bersih. Lah, hari yang keluar darah ini jelas haid. Ya enggak? Paham nggak maksudnya? Atau 1 jam keluar darah, 1 jam berikutnya bersih, 1 jam keluar darah, 1 jam berikutnya bersih. Lah, 1 jam yang keluar darah ini jelas haid. Kenapa? Karena jelas darahnya keluar. Atau sehari yang keluar darah itu haid. Kenapa? Jelas keluar darahnya keluar. Tapi yang jadi permasalahan, yang jadi pertanyaan, bagaimana dengan hari yang suci itu, yang bersih? Ya, kan tadi kan sehari keluar. Kemudian sehari berikutnya bersih, sehari lagi keluar, sehari berikutnya bersih. Lah, sehari yang keluar darah haid itu jelas haid. Terus sehari yang bersih itu bagaimana? Itu yang kita akan bahas. Tadi disebutkan fala khilaf 'alal madhhab anna ayyamad dami haidun. Ya. Maka tidak ada perbedaan pendapat di antara madhab bahwa darah hari-hari yang keluar darah itu termasuk haid. Wala khilafa annaha idza ra'atin naqa'ah yajibu 'alaiha an taghtasila wa tusalliya wa tasuma. Dan tidak ada perbedaan pendapat bahwa apabila seorang wanita melihat darahnya sudah tidak keluar, maka dia sudah wajib mandi, wajib puasa, dan wajib sholat. Wa yajuzu lizauji wat'uha, dan suaminya boleh berhubungan suami istri dengannya. Paham? Sekarang ini tanggal 1, 2, 3, 4. Ini darah bersih, darah bersih. Kalau yang keluar darah ini jelas haid, ya. Tanggal 1 keluar darah, tanggal 2 bersih, tanggal 3 keluar darah, tanggal 4 bersih. Kalau yang keluar darah jelas itu haid. Kemudian misalnya begini, tanggal 1 keluar darah, tanggal 2 keluar darah, tanggal 3 bersih, tanggal 4 bersih, tanggal 5 bersih, dan seterusnya. Jadi keluar darahnya cuma 2 hari. Keluar darahnya cuma 2 hari. Kemudian nanti di tanggal 6 baru keluar lagi. Jadi 3 hari bersih. Bagaimana? Ini penjelasannya sering saya katakan, kita ini membahas tentang wanita yang baru pertama kali keluar darah haid. Ya, baru pertama kali keluar darah haid. Kalau sudah biasa itu sudah paham. Oh, tanggal sekian saya keluar, nanti sucinya sampai tanggal sekian, itu sudah paham. Itu gak ada pembahasan. Ini yang kita bahas, ini wanita yang baru keluar darah haid, yang baru mengalami haid. Kalau seperti ini, darah ini berhenti sholat. Kemudian kalau masih bersih langsung mandi, sholat, puasa, kemudian sholat, puasa, mandi, sholat, dan puasa, kemudian boleh berhubungan suami istri. Ini kalau untuk yang pertama. Kemudian keluar darah lagi. Lah, kalau sudah keluar darah lagi, ini nanti pembahasannya sudah wanita yang sudah biasa.
Kalau wanita yang sudah biasa, beda pembahasannya. 1, 2 keluar darah, 3, 4, 5 bersih, 6 keluar darah. Ini bagaimana yang bersih tidak keluar darah tetap dihitung masuk haid. Ya. Jadi kalau hukumnya haid bagaimana? Nggak perlu mandi, nggak boleh sholat, nggak boleh puasa, nggak boleh hubungan suami istri. Kalau sudah biasa. Saya biasanya keluar darahnya tanggal 1 keluar, tanggal 2 keluar, tanggal 3 bersih, tanggal 4 bersih, tanggal 5 bersih. Entar biasanya tanggal 6 keluar lagi atau tanggal 7 keluar lagi. Bagaimana? Berarti yang ini masuk kategori haid. Paham ya? Itu nanti ada contohnya. Kemudian li'anna adh-dhahirah baqa'u tuhri wa 'adamu mu'awadatid dami. Ini tadi pembahasannya kan kalau keluar darah kemudian bersih, berarti yang bersih ini harus cepat mandi. Kalau bagi wanita yang baru keluar darah haid. Kemudian selanjutnya waqtalafu fin naqa'il ladzi yakunu baina damayil haid wal adhar annahu haidun bisyurutit taliyah. Kemudian para ulama berbeda pendapat tentang bersih tidak keluar darah yang ada di antara dua darah haid. Seperti tadi itu. Kan dua di antara dua darah haid. Bagaimana hukumnya? Maka kata ulama di sini ada beberapa syarat yang perlu diperhatikan. Syarat yang pertama bisa dikatakan haid selama tidak melebihi batas waktu 15 hari. Seperti kemarin tuh. Tidak melebihi batas waktu 5 hari. Bersih antara dua haid. Bersih antara dua haid. Bersih antara dua haid. Bersih antara dua haid ini bisa dikatakan masuk dalam kategori haid apabila memenuhi dua syarat. Yang pertama, tidak lebih dari 15 hari. Yang kedua, tidak lebih dari 2 hari. Yang kedua, darah yang keluar itu mencapai 24 jam. Darah mencapai 24 jam atau sehari semalam. Ini dua nih syaratnya. Pertama, syaratnya tidak lebih dari 15 hari. Yang kedua, darah mencapai 24 jam. Contohnya bagaimana? Langsung masuk contoh kalian biar paham. Di situ contohnya. Contoh yang pertama, perhatikan contoh yang pertama. Ya. Contoh yang pertama, seandainya seorang wanita melihat darah selama 3 hari, kemudian terputus. Setelah itu darah keluar lagi pada hari ke-10, kemudian terputus. Maka 3 hari yang pertama dan hari yang ke-10 adalah haid tanpa perbedaan pendapat. Sedangkan masa bersih yang ada di antara keduanya adalah haid karena mengikuti keduanya menurut pendapat Azhar. Karena darah itu telah memenuhi beberapa syarat, yaitu akumulasi semua darah lebih dari sehari semalam, dan semua itu terjadi dalam jangka waktu 15 hari. Kasusnya, ada seorang wanita keluar haid selama 3 hari. Kemudian putus. Di 10 hari, di tanggal 10 keluar lagi. Berarti 1, 2, 3. Ini 1 hari. 1, 2, 3, 4 hari berarti ya. 1, 2, 3 ini jelas haid.
Kemudian suci ini di antara ini bagaimana? Menurut pendapat Azhar ini juga masuk dalam kategori haid. Kenapa? Sudah memenuhi syarat. Yang pertama tidak lebih dari 15 hari, ya kan? Ini kan tanggal 10. Kalau tanggal 16 baru beda, ya. Ini tanggal 10, tidak lebih dari 15 hari. Yang kedua, darah mencapai 24 jam sesuai dengan masa haid minimal yaitu 24 jam atau sehari semalam. 1, 2, 3, 4 hari itu lebih dari sehari semalam. Paham nggak? Harus paham, ntar istrinya kasih tahu. Iya Pak, siap. Kalau nggak tahu ntar masih nyari ustadz lagi. Ustadz mana ya? Iya kalau Pak Ustadznya di rumah. Kalau lagi sibuk. Nah, kemudian itu kasus yang jelas haid. Kasus kedua, seandainya dia melihat darah sehari 6 jam, kemudian terputus. Kemudian pada hari kelima, dia melihat darah 10 jam, kemudian terputus. Maka darah itu adalah darah istihadah, karena akumulasi darah kurang dari sehari semalam. Jadi yang keluar 6 jam tambah 10 jam. Ya. Hari pertama keluar darah, ya. Hari ke-1 keluar darah berapa jam? 6 jam. 6 jam. Kemudian terputus, ketemu di hari Kelima. kelima. Hari kelima keluar berapa jam? 10 jam. 10 jam. Sudah, setelah itu bersih lagi, tidak keluar darah. Kira-kira darah itu masuk darah haid apa bukan? Bukan. Bukan. Kenapa? Karena tidak mencapai 24 jam. 6 tambah 10 cuman 16 jam. 16 jam. 16 jam. Syaratnya minimal 24 jam. Dah, contoh yang ketiga. Seandainya dia melihat darah selama 7 hari kemudian terputus. Setelah itu darah keluar lagi pada hari ke-16 dan ke-17. Kemudian terputus. Maka darah yang pertama adalah darah haid, sedangkan hari ke-16 dan 17 adalah suci secara pasti. Karena masa bersih itu tidak terdapat di antara dua darah haid. Masa bersih yang ada di antara dua darah haid harus dalam jangka waktu 15 hari. Sedangkan kasus ini tidak ada dalam jangka waktu 15 hari. Gimana? Misalnya 1 sampai 7 keluar darah. Tanggal 1, tanggal 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini keluar darah. Kemudian ini bersih. Ketemu keluar darahnya di tanggal 16 atau di tanggal 17. Ya. Yang haid mana? Yang 7 hari itu, 7 hari pertama. Berarti yang haid cuma 7 hari. 7 hari. Ya, yang haid cuma 7 hari. Kemudian ini walaupun darah, ini masuk darah istihadah. Kenapa? Karena sudah lewat dari 15 hari. Kemarin kita sudah bahas bahwa setiap wanita itu punya kesempatan untuk beribadah dalam artian punya waktu suci minimal 15 hari. Jadi seperti apapun lama haidnya wanita, itu mesti sebulan itu ada 15 hari untuk ibadah. Jadi kalau tanggal 1 sampai tanggal 7 keluar darah, kemudian berhenti suci, di tanggal 16 atau di tanggal 17 itu keluar darah. Bagaimana? Berarti 16-17 ini masuk darah penyakit atau darah istihadah. Kalau misalnya darah tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3 keluar darah. Kemudian keluar darah lagi di tanggal 14, 15, 16. Berarti yang masuk haid berarti yang 14, 15. 16-nya istihadah. Begitu. Jadi nggak mungkin diacak. Misalnya begini, kasus dalam 1 bulan itu nggak mungkin seorang wanita itu 1 minggu itu nggak sholat 3 hari kemudian bersih.
1 minggu lagi nggak sholat 2 hari, kemudian bersih. Di minggu ketiga nggak sholat lagi 4 hari, kemudian bersih. Di minggu keempat nggak sholat lagi 2 hari, kemudian bersih. Misalnya, nggak mungkin begitu. Meskipun begitu, berarti di minggu kedua 15 hari itu yang haid, kemudian berikutnya meskipun keluar darah itu suci. Namanya darah istihadah atau penyakit. Jadi yang harus kalian perhatikan ini, yang harus dihafal. Kalau misalnya ada bersih di antara 2 haid, apa nih? Tidak lebih dari 15 hari keluar darahnya dan darah mencapai 24 jam. Udah patokannya itu. Nanti kalian dihitung-hitung sendiri. Kalau nggak lancar, misalnya ini kebanyakan kasus yang nggak lancar itu biasanya kalau dia ikut KB. KB itu nggak lancar. Cuman kalau masih seperti kalian biasa normal. Itu yang nggak lancar itu nanti begitu. Ngitungnya harus jeli. 1 hari, 2 hari dicatat di kalender. Kalian harus punya kalender khusus. 1 hari, 2 hari saya keluar darah. Kemudian 3 hari, 4 hari belum. 6 hari dikurungin lagi. Nanti dihitung. Kalau sampai 15 hari, kalau lebih 15 hari berarti 16 hari ke atasnya nggak usah dihitung. Tetap kalian harus mandi kemudian sholat. Paham ya? Ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan nggak? Tiara Bang, ada pertanyaan? Tapi yang kalau 16 atau 17 itu kita tetap dibolehin buat sholat kan ya? 17? Iya. Iya Bang, harus mandi udah. Pokoknya kalau keluar darah di tanggal ke-17 ya. Bukan 17 ya. Di hari ke-17. Enggak mesti tanggal ya. Kalau saya bilang tanggal itu cuma contoh. Ya, paham ya? Misalnya kalau headnya kalian pertama di tanggal 10 atau tanggal 11, itu dihitung hari pertama. Di hari ke-17 keluar darah, berarti itu masuk darah istihadah. Kalau darah istihadah bagaimana? Wajib mandi, kemudian sholat seperti biasa. Begitu. Jadi hari ke-17, maksudnya tanggal itu hari ke-17. Ya, paham ya? Udah, demikian. Mudah-mudahan bisa manfaat. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.